Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal turunan fungsi trigonometri bagian kedua. Pada video sebelumnya, kita sudah mengenal turunan fungsi trigonometri dasar, sin, cos, tan, juga kebalikannya. Kali ini merupakan pengembangan dari turunan fungsi trigonometri dasar. Mari kita lihat. Yang pertama adalah turunan berbentuk Y sama dengan U kali V. Nah, adik-adik, pada jenjang kelas sebelumnya, adik-adik sudah mengenal tentang aturan turunan perkalian dua fungsi. Jadi kalau ada dua fungsi, yaitu Y sama dengan U kali V, di sini U dan V adalah fungsi yang berbeda, maka turunan dari Y adalah U aksen V, jadi ini diturunkan, dikalikan dengan fungsi V. Kemudian ditambah dengan V aksen. V aksen itu berarti turunan dari V, fungsi yang kedua ya, dikali dengan U, fungsi yang di depan. Nah, dengan menggunakan aturan tersebut, kita dapat mencari turunan fungsi trigonometri kalau bentuk trigonometrinya seperti ini. Oke, kita lihat ya. Ini contohnya, tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri f(x) sama dengan sin x kali cos x. Oke, di sini kita misalkan, jadi ini sebagai fungsi u, ya, kemudian cos x-nya sebagai fungsi v. Sehingga u sama dengan sin x, berarti u aksen itu adalah cos x ya adik-adik ya, turunan dari sin ya. Kemudian untuk V itu adalah cos X. Dan V aksen berarti turunan dari cos X, yaitu min sin X. Pertanyaannya adalah turunan pertama dari Fx. Jadi, karena Fx merupakan bentuk perkalian dua fungsi, kita menggunakan aturan turunan perkalian dua fungsi. Jadi, U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Ini ya, rumusnya kita tuliskan dulu. Jadi U aksen itu adalah cos X dikali dengan V-nya adalah cos X, ditambah dengan V aksen. V aksen itu adalah negatif sin X. Kemudian dikali dengan U. Ya, U-nya adalah sin X. Seperti ini, kemudian kita rapikan cos kali cos ya, hasilnya adalah cos kuadrat X. Ingat ya adik-adik, nggak boleh tulisnya cos X kuadrat, karena ini salah. Cos X kuadrat itu tidak sama dengan cos kuadrat X. Hati-hati ya adik-adik ya. Kalau adik-adik mau tuliskan pakai kuadrat seperti ini, sebaiknya menggunakan tanda kurung. Nah, seperti ini. Ini nilainya sama dengan cos kuadrat X. Gitu ya adik-adik ya. Jadi di sini ini jadi cos kuadrat X. Kemudian di sini plus kali min itu adalah min ya. Sin X dikali sin X itu adalah sin kuadrat X. Nah, cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Ini hasilnya, tapi masih bisa kita buat lebih sederhana. Yaitu dengan apa? Dengan menggunakan identitas trigonometri. Ayo adik-adik, kira-kira identitas apa ya yang dapat mengganti cos kuadrat X kurang sin kuadrat X? Iya betul adik-adik, identitasnya adalah cos 2X. Jadi inilah jawabannya ya adik-adik. Hasilnya yang paling sederhana adalah cos 2X. Oke, bentuk berikutnya yaitu bentuk seperti ini. Y sama dengan U per V. Nah, dengan menggunakan aturan turunan pembagian dua fungsi, yaitu Y sama dengan U per V, ya, menjadi Y aksen sama dengan U aksen kali V dikurang V aksen kali U per V kuadrat. Di sini sebenarnya nggak sulit ya untuk menghafal ini.
Karena yang atas ini mirip aturan turunan perkalian dua fungsi. Cuman ini bedanya tandanya min ya. Kemudian ada per V kuadrat. Nah, kita dapat mencari turunan fungsi untuk bentuk seperti di atas ini. Oke, misalkan di sini ada contoh, tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x per sin x tambah cos x. Oke, fungsi u berarti merupakan pembilangnya, jadi cos x. Nah, kalau diturunkan u aksen, dia menjadi negatif sin x. Kemudian untuk fungsi v, itu berarti penyebutnya, berarti sin x ditambah cos x. Kemudian kalau diturunkan, hasilnya berarti ini karena ada dua suku, diturunkannya satu-satu ya adik-adik ya, yaitu sin x turunannya adalah cos x. Cos x turunannya adalah min sin x. Minnya ketemu dengan plus ya, jadi min. Nah, ini adalah turunan dari fungsi v atau fungsi yang menjadi penyebutnya. Nah, sekarang kita akan cari turunan pertamanya, f aksen. Itu adalah u aksen kali v dikurang v aksen kali u dibagi v kuadrat. Ya, nah sekarang kita kasih masuk u aksennya berarti adalah negatif sin x. Kemudian untuk fungsi v, dia adalah sin x tambah cos x. Kemudian dikurang v aksen adalah cos x kurang sin x. Kemudian dikali dengan u-nya adalah cos x. Nih, seperti ini adik-adik ya untuk pembilangnya. Nah, kemudian adik-adik jangan lupa ya dibagi dengan v kuadrat. Fungsi v berarti sin x ditambah cos x. Oke, jadi seperti ini. Untuk yang bawah tidak perlu dijabarkan ya, kecuali dia bisa dicoret dengan yang atas. Untuk fungsi yang atas itu bisa kita rapikan menjadi, ini kalau dikalikan secara distributif ya, dia menjadi negatif sin kuadrat x dikurang sin x dikali cos x. Jadi seperti ini. Kemudian untuk yang ini sama ya, didistribusikan cos x-nya ke dalam kurung. Menjadi cos x kali cos x, cos kuadrat x, sin x dikali cos x, ya ada min, min sin x dikali cos x. Nah, seperti ini. Nah, untuk penyebutnya dibiarkan saja ya, sin x ditambah cos x. Siapa tahu dia bisa di cancel. Maksudnya ada yang bisa dicoret dengan di atas. Nah, di sini kita buka kurung, jadi min sin kuadrat x dikurang sin x cos x. Ini kalau dibuka kurung, minnya ini didistribusikan ke dalam kurung menjadi min cos kuadrat x. Ini kemudian menjadi plus sin x dikali cos x. Nah, seperti ini. Nah, bentuk yang di atas bisa disederhanakan karena ini min sin x kurang cos x, lalu ada plus sin x cos x. Ini bisa dicoret. Atau kalau dikerjakan ya hasilnya 0 ya adik-adik. Berarti tinggal min sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x. Nah, ini minnya saya faktorkan jadi seperti ini. Min sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Ya, jadi minnya saya keluarkan ya. Kenapa sih dikeluarkan? Karena ini adalah identitas trigonometri, jadi bisa dibuat ke dalam bentuk lebih sederhana. Coba adik-adik, kira-kira identitasnya apa ya ini? Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Ya betul, dia adalah 1. Ya, jadi inilah jawabannya adik-adik. Min 1 per sin x ditambah cos x kuadrat. Ini ya adik-adik ya jawabannya. Oke adik-adik, sekarang mari kita simak bentuk seperti ini.
diberikan Y sama dengan sin pangkat N dari UX. Ini berarti bentuk tersebut dapat dituliskan juga seperti ini. Y sama dengan sin dari fungsi UX pangkat N. Ya kan ya adik-adik ya? Nah, kalau bentuk seperti ini, adik-adik masih ingat kita menggunakan apa? Ya, betul. Kita menggunakan chain rule atau dalil rantai. Nah, di sini kalau ada Y sama dengan F, G, HX. Apa sih maksudnya ini? Maksudnya ada fungsi HX di dalam fungsi G, kemudian mereka ya ada di dalam fungsi F. Nah, ini merupakan fungsi komposisi ya adik-adik ya. Maka aturannya adalah Y aksen sama dengan turunan dari F, GHX dikali dengan turunan dari GHX dikali dengan turunan dari HX. Jadi semua fungsinya, kalau di sini ada 3 fungsi, semuanya diturunkan kemudian dikalikan. Itu kan prinsip dari aturan rantai ya adik-adik ya. Jadi kalau kita mau cari dy per dx dari fungsi tersebut, nah di sini kita lihat dulu, kita klasifikasi ya, fungsi yang paling dalam. Fungsi yang paling dalam dimisalkan sebagai hx. Jadi hx di sini kalau kita lihat berarti ux ya adik-adik ya. Nah, kalau diturunkan dia adalah u aksen x. Kemudian setelah hx di luarnya ada fungsi berikutnya yaitu fungsi g. Nah, di sini kalau kita lihat fungsi G-nya adalah sin dari UX. Nah, ini kalau diturunkan, ya kalau diturunkan ini menjadi cos UX. Gini ya adik-adik ya. Sekarang kita lihat lagi yang fungsi di luar, paling luar, yaitu fungsi F. Fungsi F-nya adalah dari G dari HX, FG HX. Langsung tuliskan saja secara singkat, karena G-nya adalah sin UX ya, kita tuliskan saja G, X, pangkat N. Nah, ini kalau dicari turunannya, dia adalah N dikali dengan fungsi GX pangkat N kurang 1 ya adik-adik ya. Nah, sehingga semua turunan ini kita kalikan, semua turunannya. Ya, sesuai dengan ini. Kita kalikan jadi N kali GX pangkat N kurang 1 dikali dengan cos dari fungsi U, kemudian dikali dengan U aksen X. Kemudian di sini kita buat GX-nya kita ganti ya. GX-nya itu adalah sin UX. Jadi sin dari UX. Karena dia ada pangkat N kurang 1, pangkat untuk trigonometri kita letakkan di tengah ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Dari UX. Nah, seperti ini. Dikali dengan cos UX dikali dengan U aksen X. Nah, jadi seperti ini adik-adik turunannya. Jadi kita simpulkan, ini ya aturan turunan fungsi komposisi untuk bentuk Y sama dengan sin pangkat N dari UX. Itu adalah Y aksen sama dengan N kali sin pangkat N kurang 1 UX dikali dengan cos UX dikali dengan U aksen X. Berarti hal yang sama berlaku untuk perbandingan trigonometri yang lain, yaitu untuk cos dan tangan. Kalau cos pangkat N dari UX ya, bentuk seperti ini, maka turunannya adalah, di sini turunan yang paling dalam itu adalah U aksen, kemudian di luar U aksen itu ada fungsi cos diturunkan itu adalah negatif sin ya, ini negatifnya saya sudah letakkan di depan. Kemudian untuk fungsi yang paling luar itu adalah fungsi pangkat N. Jadi pangkat N kalau diturunkan menjadi pangkatnya berkurang 1. Jadi cos
pangkat n kurang 1 dari ux. Ini dikalikan semua ya adik-adik ya. Demikian pula dengan fungsi tangen. Ya, untuk bentuk tangen pangkat n dari ux, maka turunannya adalah, ya kita cari dulu turunan yang paling dalam yaitu u aksen x. Kemudian fungsi yang di luar itu adalah fungsi tangen. Fungsi tangen diturunkan menjadi sekan kuadrat dari ux ya. Ini. Kemudian yang paling luar adalah fungsi pangkat n ya. Sehingga kalau pangkat ya sama saja dengan menjadi n kurang 1. Kemudian n-nya di depannya seperti ini ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada tangen pangkat 4 dari 2x. Dan tentukan turunan pertamanya. Nah, sebenarnya adik-adik nggak perlu hafal rumus yang tadi ya, tapi kita cukup memahami konsep aturan rantai. Jadi dalam mengerjakan bentuk ini, pertama-tama kita ubah dulu ya bentuknya menjadi tangen 2x pangkat 4. Ini supaya kita bisa melihat fungsi yang paling dalam sampai fungsi yang paling luar. Nah, jadi di sini fungsi yang paling dalam itu adalah fungsi 2x. Jadi kalau mau cari turunannya, berarti 2x diturunkan, yaitu 2, dikali dengan fungsi yang di luar. Fungsi yang di luar itu adalah tangen 2x. Fungsi tangen ya adik-adik ya. Nah, fungsi tangen diturunkan menjadi sekan kuadrat 2x ya. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian, fungsi yang paling luar itu adalah fungsi pangkat 4. Pangkat 4 kalau diturunkan berarti jadi 4-nya turun ya sebagai koefisien ya. Dikalikan dengan tangen 2x pangkat 4 kurang 1. Seperti ini kan ya adik-adik. Nah, sehingga kita rapikan bentuknya 2 dikali 4 itu adalah 8. 8 sekan kuadrat 2x dikali tangen 2x pangkat 3. Ya, seperti ini. Kita rapikan lagi sedikit jadi 8 sekan kuadrat 2x dikali tangen pangkat 3-nya kita letakkan di tengah ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik hasilnya. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, boleh nggak ya, Kak, ini 8 tangen pangkat 3 2x kali sekan kuadrat 2x. Nggak masalah ya adik-adik, karena kalau perkalian, kamu bisa acak tempatnya ya. Bisa tangen duluan, baru sekan kuadrat. Nah, untuk contoh yang lebih banyak, adik-adik bisa saksikan video contoh dan latihan soal turunan fungsi trigonometri bagian kedua. Oke, kita lihat yang selanjutnya adik-adik ya. Di sini ada bentuk berikutnya, yaitu turunan dari fungsi implisit. Apa sih fungsi implisit itu? Suatu fungsi bersifat implisit jika variabel bebas dan variabel tak bebas bercampur dalam satu ruas dan tidak dipisahkan pada ruas yang berbeda. Ya, intinya adalah seluruh variabelnya itu bercampur, tidak dipisahkan. Seperti misalkan y sama dengan 2x tambah 1. Nah, kalau seperti ini bukan fungsi implisit ya adik-adik, karena variabel y-nya itu dipisahkan dengan variabel x. Ini disebut fungsi eksplisit. Nah, seperti apa sih fungsi implisit itu? Misalkan seperti ini adik-adik. X tambah 2y kurang 4 sama dengan 0. Adik-adik lihat ya, di sini x sama y-nya bercampur di satu ruas. Kemudian, nah ada bentuk seperti ini. Ini juga bercampur di satu ruas ya adik-adik. Nah, ada juga bentuk seperti ini. Cara mudahnya sih, adik-adik bisa ubah ke dalam bentuk fungsi eksplisit. Cuman masalahnya, tidak semua fungsi implisit dapat diubah bentuk menjadi fungsi eksplisit. Kalau seperti itu, maka kita harus mengerjakan turunannya dalam bentuk fungsi implisit. Oke, misalkan seperti ini adik-adik ya. Tentukan dy per dx dalam bentuk x dan y pada ekspresi berikut. X kali y kuadrat tambah cos y sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini adik-adik tentunya tidak bisa diubah menjadi bentuk eksplisit. Kenapa? Karena di sini ada y kuadrat dan ada y juga di dalam fungsi trigonometri. Jadi kita tidak dapat mengubah bentuknya menjadi bentuk eksplisit ya, menjadi y sama dengan. Seperti itu. Maka caranya kita turunkan langsung
dalam bentuk fungsi implisit seperti ini. Ya, sifat turunan di kelas 11 kalian sudah pernah belajar bahwa dalam persamaan semuanya bisa diturunkan. Diturunkannya di sini terhadap X ya. Jadi di sini diturunkannya terhadap X. Nah, sekarang kita turunkan satu persatu ya adik-adik ya. Kita mulai dari suku yang paling depan, yaitu X kali Y pangkat 2. Nah, adik-adik di sini adalah bentuk perkalian dua fungsi, yaitu X dikali dengan Y kuadrat. Maka kita menggunakan aturan turunan perkalian dua fungsi. Adik-adik masih ingat kan ya? Yaitu kalau turunan dua fungsi, dia adalah U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Ini ya. Jadi bentuknya kita turunkan sesuai dengan aturan perkalian ya. Jadi pertama-tama turunkan dulu X-nya. Nah, di sini U-nya adalah X, berarti U aksen adalah 1. Kemudian sekarang kita akan lihat yang menjadi fungsi V. Yang menjadi fungsi V adalah Y kuadrat. Ini adik-adik. Nah, kalau fungsi Y kuadrat kita cari turunannya, ya, karena ini bukan dalam X, ya, dia adalah Y kuadrat. Berarti kalau diturunkan, kita menggunakan aturan rantai adik-adik. Ini adalah sebuah fungsi Y dipangkatkan 2. Berarti kita kerjakan pangkat 2-nya ya, kita turunkan dulu. Jadi 2 kali Y pangkat 2 kurang 1. Begini kan ya adik-adik ya. Kemudian fungsi yang di dalam, yaitu fungsi Y, kita turunkan lagi terhadap X, yaitu dy per dx. Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Atau dia jadi 2y pangkat 1 kali dy per dx. Sekali lagi kenapa seperti ini? Karena ini bukan fungsi x ya. Dia adalah fungsi y kuadrat. Kalau dia x kuadrat diturunkan ya hasilnya 2x. Diturunkan terhadap x kan ya. Tapi ini adalah y kuadrat. Kalau diturunkan terhadap x caranya harus seperti ini. Kita anggap y itu merupakan fungsi lain. Fungsi y. Kalau diturunkan terhadap X, seperti ini hasilnya ya. Kita menggunakan aturan rantai. Nah, sekarang kita akan menurunkan XY kuadrat. XY kuadrat diturunkan di sini, kita menggunakan ini ya, U aksen V ditambah V aksen U. U aksen adalah 1 dikali dengan V. V-nya adalah Y kuadrat. Kemudian ditambah V aksen. V aksen itu adalah ini ya, 2Y kali dy per dx. Ini dikali dengan u. Ini kan baru v aksen ya. Ini baru v aksen dikali dengan u, u-nya adalah x. Nah, inilah turunan dari xy kuadrat. Kemudian sebelum dirapikan kita lanjut dulu ya, karena ini sebuah persamaan jadi nggak boleh diputus. Kita lanjutkan ditambah dengan cos y. Cos y ini diturunkan ya adik-adik, karena sekali lagi seperti kasus fungsi V, cos Y itu adalah fungsi bukan di dalam X kan ya. Ya adalah fungsi Y. Maka kita mengerjakan dengan aturan rantai. Jadi pertama kita turunkan dulu fungsi cos-nya. Fungsi cos diturunkan menjadi minus sin Y. Ya. Kemudian fungsi Y-nya, fungsi yang di dalam juga harus diturunkan terhadap X sehingga menjadi dy per dx. Ya, ini kan d per dx itu kan simbol dari turunan ya. Jadi kita tuliskan saja dy per dx seperti ini. Kemudian sama dengan 0 kalau diturunkan terhadap x, karena dia konstanta ya berarti 0 ya. Nah, sekarang kita rapikan bentuknya, ini menjadi y kuadrat ditambah 2y kali dy per dx kali x. Ya, ini bisa dikalikan dulu jadi 2xy dy per dx seperti ini. Kemudian ini dikalikan menjadi minus sin y kali dy per dx sama dengan 0. Selain dy per dx yaitu y kuadrat, kita pindahkan ruas ya adik-adik menjadi 2xy kali dy per dx dikurang sin y kali dy per dx sama dengan ini kita pindahkan menjadi minus y kuadrat. Nah, sekarang dy per dx-nya kita keluarkan, kita faktorkan ya adik-adik ya. Jadi dy per dx kita faktorkan, karena pemfaktoran itu adalah pembagian ya adik-adik, berarti
hasil baginya dituliskan di dalam kurung. 2xy dikurang sin y. Nah, seperti ini. Sehingga kalau dikalikan lagi, hasilnya seperti di atas kan ya. Sama dengan min y kuadrat. Sekarang tujuannya difaktorkan adalah supaya bisa dipindah ruas. Yang di dalam kurung ini kita pindahkan ruas menjadi minus y kuadrat per 2xy dikurang sin y. Begini, atau kalau mau lebih rapi lagi dy per dx-nya, minusnya ini bisa kita kalikan dengan penyebut, yaitu y kuadrat per, kalau dikalikan dengan penyebut berarti 2x-nya jadi min, sin y-nya jadi plus. Sin y-nya karena plus kita tulis di depan ya adik-adik, menjadi sin y dikurang 2xy. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Pada video kali ini juga kita akan membahas turunan tingkat tinggi. Apa sih turunan tingkat tinggi itu? Turunan fungsi yang lebih dari satu kali disebut turunan tingkat tinggi. Jadi, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, turunan kelima, dan seterusnya itu termasuk turunan tingkat tinggi. Nah, di sini untuk notasinya, adik-adik bisa menggunakan seperti ini. Kalau turunan kedua, berarti adik-adik bisa, kalau dia fungsi y, berarti jadi y aksen-aksen, seperti ini ya. Atau f aksen-aksen x, ya, seperti ini. Atau kalau mau dituliskan dalam bentuk notasi dy per dx, dia akan menjadi seperti ini ya notasinya. D pangkat 2y per dx pangkat 2. Ya, ini sekali lagi, ini adalah notasi. Jadi ini adalah ketetapan, tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Sekarang turunan ketiga. Turunan ketiga berarti y aksen-aksen-aksen seperti ini ya. Aksennya ada 3, f aksen-aksen aksen x atau d pangkat 3y per dx pangkat 3. Nah, untuk turunan ke n sama juga ya adik-adik ya. Kalau dalam bentuk dy per dx berarti seperti ini. Jadi adik-adik jangan kaget kalau ada pertanyaan dia minta d pangkat 3y per dx pangkat 3. Itu artinya soal itu meminta kalian mencari turunan ketiga dari fungsi yang ada. Sekarang kita lihat contohnya turunan tingkat tinggi seperti ini. Jika y sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 2, maka untuk turunan pertama, karena ini fungsi aljabar, berarti kita tinggal turunkan saja ya. Y aksen sama dengan 3x kuadrat. Ya, ini juga diturunkan 2-nya, jadi ketemu dengan 3 menjadi 6 dikali ya. Kemudian ini jadi x pangkat 1. Untuk 2, karena dia konstanta diturunkan jadi 0 ya. Nah, inilah hasil turunan pertamanya. Sekarang kita lihat turunan kedua. Turunan keduanya berarti y pakai simbol atau notasi y aksen-aksen sama dengan, nah kita turunkan turunan pertamanya. Jadi 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x. Sedangkan min 6x diturunkan menjadi min 6. Nah, ini adalah turunan keduanya. Kemudian untuk turunan ketiga, berarti notasinya adalah y aksen-aksen, aksen ya, ada 3 ya aksennya. Kita turunkan turunan keduanya, 6x kurang 6. 6x diturunkan adalah 6, min 6 diturunkan menjadi 0. Sekarang turunan keempat. Turunan keempat berarti aksennya ada 4 ya adik-adik. Nah, seperti ini. 6 kalau diturunkan hasilnya 0 ya adik-adik ya, karena dia adalah konstanta. Nah, berarti turunan tingkat selanjutnya itu juga sama dengan 0 untuk fungsi aljabar. Sekarang kita lihat ya fungsi berikut. Nah, ini ada fungsi trigonometri y sama dengan sin x. Turunan pertamanya berarti y aksen, itu adalah turunan dari sin, itu adalah cos. Ini ya adik-adik. Kemudian turunan kedua berarti y aksen-aksen kita turunkan dari turunan pertama. Cos x diturunkan negatif sin x. Nah, sekarang kita cari turunan ketiga. Berarti y aksen-aksen-aksen sama dengan kita turunkan turunan keduanya. Ini ada negatif. Kemudian turunan dari sin x itu adalah cos x. Turunan keempat ya menjadi, kita tuliskan dulu minusnya. Nah, baru kita turunkan cos x. Cos x diturunkan menjadi min
sin X. Nah, berarti kalau kayak gini minusnya bisa dikalikan ya adik-adik menjadi plus. Jadi hasilnya adalah sin X. Wah, berarti kembali lagi ke awal adik-adik. Sehingga turunan berikutnya, misalkan turunan kelima, berarti sama dengan turunan yang pertama. Karena turunan kelima berarti kita turunkan turunan keempat, yaitu sin X. Akan kembali lagi ya menjadi seperti ini. Dan seterusnya. Wajar ya adik-adik, kenapa? Karena fungsi trigonometri adalah fungsi periodik. Makanya kalau dia diturunkan secara terus-menerus, dia akan berulang. Oke, jadi pembahasan kita sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.